Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar adik-adik semuanya? Pada sehat kan? Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Nah, sebelumnya karena ini hari pertama di pembelajaran yang pertama, sebelumnya kakak kenalin dulu nih. Nama kakak adalah Kak Gilang Putra, biasa dipanggil dengan Kak Gilang. Nah, untuk teman-teman sekalian bisa manggil kakak ini adalah Kak Gilang. Kak Gilang ini sebagai master teacher di pengajar matematika. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu nih, materi kita adalah yang pertama vektor. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau tanya dulu nih, kemarin liburan semester pada kemana aja sih? Pada healing-healing ya? Ya, pada ada ke Bogor, ke Puncak, Bogor, ya kan, ke mall-mall, shopping. ada Kak. Nah, sebelumnya kalian pernah lihat nggak sih di jalan ada namanya papan petunjuk arah? Pernah lihat dong, pasti dong, ya kan? Nah, papan petunjuk arah ini biasanya menunjukkan arah yang akan kita lewati atau kunjungi, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, di papan petunjuk arah itu biasanya kita menemukan yang namanya konsep matematika. Apa sih kan konsep matematikanya? Nah, ini dia. Namanya adalah vektor. Nah, vektor ini biasa dengan konsep matematika yaitu suatu objek matematika yang menunjukkan arah atau besarannya, teman-teman. Jadi ketika kalian yang lihat tuh papan nama tuh, ada yang lurus ke Bogor, belok kiri ke Bekasi. Nah, itu adalah salah satu objek matematika atau konsep matematikanya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, kakak mau ngasih tahu kalian nih, coba siapin yang namanya alat tulisnya seperti catatan, spidol ataupun pulpennya, teman-teman. Pulpen, pensil, dan yang paling penting adalah penggalisan. Iya benar. Nah, selain itu kalau kita mau menggambar vektor, kita harus punya dulu yang namanya penggalisan. Karena agar kelihatan lebih rapi kita menggambarnya, kita menggunakan alat bantu namanya penggaris pinter. Nah, sekarang ikutin instruksi kakak ya teman-teman sekalian. Pertama, kita buatkan titik di salah satu dimanapun ya. Nah, buatkan titik terlebih dahulu. Sudah? Oke, kita lanjut. Titik ini kita andaikan bahwasanya titik O, teman-teman. Ya, titik O. Nah, selanjutnya penggarisan kalian gunakan. Kita buat kita tempelkan ke penggaris, kita buat garisannya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu di ujungnya kita buatkan titik juga. Nah, pada titik ujung ini kita buatkan tanda panah, teman-teman. Biar apa sih? Biar kita tahu arahnya itu kemana. Oke? Nah, di titik ujung ini kita andaikan bahwasanya sebagai titik A. Sudah? Sudah ya? Nah, ketika kalian gambar, kalian mau ukur nggak sih berapa panjang garisnya? Nah, kalau punya kakak sendiri, ini panjangnya adalah 5 cm. Jadi, panjang garis O ke A itu adalah 5 cm. Nah, selanjutnya kakak mau coba kalian simpulkan pada gambar kalian ini. Ini gambar apa sih teman-teman? Bisa nggak ada yang bisa simpulkan nggak teman-teman semua? Ayo. Nah, bagus. Jadi gambar yang kita buat tadi adalah menggambarkan suatu vektor. Kenapa vektor? Ada yang tahu kenapa vektor? Coba. Oke, kenapa vektor, Kak? Nah, karena vektor itu adalah, kita masuk nih ke materi pertama nih. Vektor itu adalah suatu objek
matematika yang memiliki arah. Nah, benar, memiliki arah dan apa lagi satu lagi? Dan satuannya, Kak. Bukan satuannya tapi besarannya. Nah, besarannya. Tadi kalau Kakak buat ini vektor mengarah ke atas serong kanan, teman-teman. Nah, kemudian untuk besarnya berapa yang Kakak buat? 5 cm, Kak. Ya, itu pintar. Jadi kalian bisa nih tahu vektor itu adalah sesuatu objek matematika yang memiliki arah dan besaran. Nah, dari sini kita bisa tahu nih apa sih arti vektor itu. Oke. Nah, arti vektor ya kita di arah dan besaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi berikut ya, Kakak mau kasih tahu dulu nih teman-teman. Hari ini kita bakalan membahas konsep vektor ya teman-teman. Konsep vektor itu luas sekali teman-teman. Nah, selanjutnya setelah konsep vektor, yang kedua adalah materi subtopik kesamaan dan kelipatan vektor. Wih, kesamaan ada juga kelipatannya teman-teman. Terus selanjutnya ada penyajian vektor 2 dimensi dan 3 dimensinya teman-teman. Wah, ada 2 dimensi sama 3 dimensi nih. Lumayan susah ya. Nah, makanya sebelum kita lanjut ke tahap-tahap berikutnya, kita harus pahami dulu step by stepnya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah konsep vektor ya teman-teman. Jadi untuk lebih memahami pemahaman vektor ini, kita harus mulai dari konsep vektornya dulu. Konsep vektor. Oke, konsep vektor. Nah, tadi kita udah menemukan apa sih arti vektor itu ya teman-teman. Arti vektor itu adalah vektor suatu objek matematika yang memiliki arah dan besarannya. Betul sekali. Nah, selain kita tahu arti vektor ini ya teman-teman, kita harus tahu juga apa sih notasi vektor ini. Ada yang tahu nggak nih notasi vektornya apa? Mungkin kalian udah belajar di kelas kalian ya, di sekolah kalian tentang vektor ini teman-teman. Atau bahkan pernah belajar di SMP kak, saya kak. Wah, keren banget itu teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita harus tahu tentang notasinya teman-teman. Notasi vektor. Apa sih notasinya kak? Coba kak, saya pengen tahu kak. Nah, tadi yang kita buat adalah garis OA ini ya teman-teman ya. Vektor OA ini. Nah, kira-kira untuk yang ini benar nggak sih notasinya? Belum tepat teman-teman. Jadi yang tepat apa sih kak? Coba kak kasih tahu kak. Jadi yang tepat itu adalah di awal kita membuat garis O, berawalan garis O ke garis A teman-teman. Titik O ke titik ujung A. Jadi kita buat dulu nih O dan A nya. Selanjutnya untuk lebih tahu notasinya, kita lihat dulu arahnya itu dari titik A ke O atau dari titik O ke A. Ayo, yang benar yang mana? Dari titik A ke O atau O ke A? Coba dari O ke A kak. Wah, hebat itu. Pinter banget ya. Berarti kamu udah belajar nih, udah memahami tentang vektor. Berarti tadi apa? Dari titik O ke titik A. Maka cara penulisannya adalah vektor OA ini di atasnya ada garisnya teman-teman. Ada penunjuk arahnya. Penunjuk arahnya itu dari O ke A. Garis awalnya O, kemudian ujungnya adalah A. Nah, selain itu kita juga bisa menuliskan bahwasannya dalam bentuk basis teman-teman. Basisnya gimana sih kak? Karena ini ujungnya adalah titik A, kita buatkan A kecil di sini teman-teman. A kecil. Nah, A kecilnya gitu teman-teman. Nah, di notasi vektor ini kita udah tahu nih bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Perlu kita ketahui bahwasanya
Notasi vektor adalah O ke A. Oke, kita buatkan dulu nih garisnya nih. Biar kalian mengerti notasi vektor ini apa sih Kak. Nah, notasi vektor yaitu O A, vektor OA yang ada tanda panahnya teman-teman. Sebutannya apa? Ya sebutannya vektor OA atau kita bisa nyebutnya juga vektor basis A. Ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, di sini kakak bagi dulu ya. Nah, kita udah tahu nih notasi vektornya seperti apa teman-teman. Kita juga harus tahu selain ada notasi vektor, kakak juga punya contoh yang namanya contoh vektor teman-teman. Contohnya nih, contoh kakak mau menguji ke pemahaman kalian tentang vektor ya teman-teman sekalian. Untuk vektor, ingatkan kembali bahwasanya memiliki arah dan besaran. Nah, kita buatkan dulu nih. Saya buat vektor. Apakah kalian bisa membedakan mana vektor dan mana yang bukan vektor ya teman-teman ya? Bisa lihat. Di sini kakak gambar titik E dan titik F. Nah, itu saya punya dua nih, sebuah garis. Tetapi saya mau nanya, yang mana yang bentuk vektor? Yang O ke B atau E F? Ayo, ada yang tahu nggak? Vektornya yang mana? O B atau vektor E F? O B, cakep sekali nih, pintar sekali. O B adalah vektor. Nah, sedangkan yang EF-nya ini apa sih Kak? Ini bukan vektor dong Kak? Iya, bukan vektor. Karena dia itu tidak memiliki apa? Arahnya. Gak ada tanda panahnya nih. Jadi kita bingung nih, gak ada arahnya. Jadi, EF ini adalah sebutannya skalar teman-teman. Nah, tetapi yang akan kita bahas adalah vektornya. Jadi, vektor itu memiliki arah dan besarannya ya teman-teman. Nah, dari sini nih kita udah tahu banget nih konsep-konsep vektor gimana nih. Tetapi kita perlu tahu dulu bahwasannya ada macam-macam vektor. Wah, apa aja sih macam-macam vektornya? Oke, yang pertama itu teman-teman. Ada yang tahu nggak? Yang pertama apa? Vektor. Oke, yang pertama itu adalah vektor satuan. Maksudnya gimana sih Kak vektor satuan itu? Vektor satuan itu yang dibagi dengan satu teman-teman, atau yang dibagi dengan vektor itu sendiri. Nah, jadi untuk vektor satuan adalah kita tuliskan vektor yang memiliki suatu satuan, satu satuan dari vektor, Nah, ini dia teman-teman, vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki satu satuan dari vektor itu sendiri teman-teman. Nah, di sini kita perlu memahami bahwasanya kita punya rumusnya teman-teman. Kakak tulis di sini aja ya Kak, biar ini dan lebih kelihatan gitu ya. Jadi misalkan kakak punya vektor basisnya A. Nah, karena kita punya vektor basis A, kita mau mencari vektor satuannya. Ingat dulu bahwasanya basis itu mempunyai suatu satuan. Ini adalah vektor ya teman-teman. Nah, ini vektor. Nah, sedangkan vektor satuan itu kita mempunyai notasinya gini teman-teman. A bertopi. Nah, itu A ini bertopi. Kehujanan mungkin kali ya. Nah, A bertopi ini sebutannya adalah vektor satuan.
Oke, vektor satuan. Nah, di vektor satuan ini kita juga harus di dalamnya itu ada macam-macam untuk menemukan suatu vektornya. Kita juga punya yang namanya panjang vektor A. Nah, kita dapat ilmu baru lagi nih. Panjang vektor ini yaitu bernotasi mutlak A, mutlak vektor A ya teman-teman. Tapi ini bukan sebutannya mutlak ya, karena ini disebutnya adalah vektor panjangnya atau panjang vektornya. Kita bisa tuliskan panjang vektor. Oke, nah dapatlah kita sebuah notasi vektornya. Notasi satuan vektor. Satuan vektor adalah A bertopi. A bertopi. Itu dia. Nah, selalu ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada tulisan variabel A tapi bertopi, itu apa sih kak? Itu ya ini A bertopi adalah vektor satuan teman-teman. Nah, untuk rumusnya, rumus kita ketahui bahwasanya vektor satuan itu memiliki rumus teman-teman ya. Jadi A topi itu memiliki atau sama dengan A vektor dibagi dengan panjang vektor A. Itu dia, makanya kita harus tahu dulu nih panjang vektor itu dapatnya dari mana kak? Rumus panjang vektornya ini kita ini dulu ya, kita jejaki. Nah, ini adalah rumus satuan vektornya. Nah, untuk mencari panjang vektornya gimana sih kak? Saya belum tahu kak. Wah, oke, kita jelasin ya teman-teman. Rumus panjang vektor itu adalah notasinya, ingat kembali bahwasanya panjang vektor itu seperti mutlak A vektor ya, tetapi bukan mutlak. Jadi panjang vektor itu selalu ingat, kalian ingat nggak yang namanya rumus Pythagoras? Iya, yang kata Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita langsung aja nih, kita akarkan. Akar dari rumusnya adalah misal kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini dia. Ini yang namanya rumus panjang vektor ya teman-teman. Ya, kita tandai dulu. Nah, disinilah kita dapat menentukan vektor satuannya. Langkah yang pertama untuk menentukan vektor satuan itu yaitu menentukan panjang vektornya dulu, mencari panjang vektornya. Kemudian kita bisa mencari vektor satuannya teman-teman. Nah, dari sini kita udah menemukan nih rumus-rumus baru, yaitu satuan panjang vektor dan rumus satuannya. Rumus satuannya dan rumus panjang vektornya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut lagi nih, bahwasanya selain kita memiliki vektor satuan, kita juga memiliki yang namanya vektor 0. Lah, kok vektor 0 kak? Berarti nggak ada ininya dong besarannya. Vektor 0. Kok bisa vektor 0 sih kak? Kan nggak ada besarannya. Nah, vektor 0 ini sebenarnya dia itu beramal vektor. Sebetulnya bisa vektor karena dia vektor 0 ini memiliki panjang dan arahnya. Panjang dan arahnya teman-teman. Nah, namun sini ada namunnya. Berarti ada hal yang mempengaruhinya nih teman-teman. Nah, di sini ada yang mempengaruhinya nih. Apa sih yang dipengaruhinya kak? Nah, namun panjangnya ini saling berhimpitan.
panjangnya saling berhimpitan. Nah, jadi vektor nol ini adalah vektor yang memiliki panjang yang saling berhimpitan. Panjangnya saling berhimpitan ya teman-teman ya. Nah, berarti ini itu nilainya 0. Tentu memiliki nilai, namun yaitu karena saling berhimpitan dia itu nilainya 0 ya teman-teman. Nah, selain vektor 0, kira-kira ada nggak sih yang namanya vektor negatif? Ayo, vektor negatif. Aduh kak, vektor negatif berarti nilainya negatif dong kak? Belum tentu ya teman-teman. Nah, vektor negatif itu kita harus tahu konsepnya vektor negatif. Gimana tuh kak vektor negatif kak? Coba kak. Nah, vektor negatif itu adalah vektor negatif adalah suatu vektor yang berlawanan. Nah, kak, vektor berlawanan itu gimana kak maksudnya? Nah, aku punya contoh nih teman-teman. Misalkan kakak punya penghapusan, saya kakak taruh di ujungnya nih, di titik awalnya. Titik awalnya udah pasti 0 dong ya teman-teman semua. Nah, kemudian saya geser ke panjang penggarisnya yaitu 30 cm nih. Berarti dari titik 0 kita anggap bahwa titik ya teman-teman. Kita pindahkan nih, kakak pindahkan ke titik A, yaitu jadi 30 cm. Nah, kemudian kakak balikan lagi nih, kakak arahkan berlawanan dari titik A ke titik 0 teman-teman. Nah, ini yang dinamakan adalah vektor negatif atau yang berlawanan teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan bahwasannya vektor OA itu sama dengan negatif OA. Ini dia. Ini karena bernilai berlawanan teman-teman semua ya. Nah, disinilah kita udah mendapatkan konsep matematikanya teman-teman. Konsep dari vektornya. Jadi di vektor perlawanan ini dia bernilai dari yang awalnya OA, vektor OA menjadi negatif OA karena dia berlawanan teman-teman. Oke, di sini kita udah bisa berhasil mengetahui bagaimana konsep-konsep vektor dari tentang pengertian vektor sendiri. Vektor itu apa tadi? Vektor yang memiliki arah dan besaran. Kemudian kita juga bisa membedakan yang mana sih yang vektor atau yang bukan vektor. Ya, jadi kalian udah pada paham nih kalau misalnya vektor itu memiliki arah. Nah, selain tahu konsep vektornya, kita juga tahu bahwa vektor itu memiliki nilai satuannya dengan notasinya yaitu A bertopi. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya selain vektor satuan, kita udah belajar yang namanya vektor 0 teman-teman. Vektor 0 ini yaitu dia yang saling berhimpitan. Ya, yang maka terjadilah nilainya 0 gitu. Nah, selain vektor 0, kita juga belajar yang namanya vektor negatif. Vektor negatif itu ialah yang berlawanan teman-teman. Jadi di sini kita sudah mempelajari yang namanya konsep vektor. Nah, karena ini kalian sebelum lanjut ke tahap berikutnya, pahami dulu yang namanya konsep awalnya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak paham konsep awalnya, kita bisa pusing nanti kalau misalnya selanjutnya nggak tahu ya teman-teman. Nah, di sini kakak mau nanya nih, udah pada ngerti belum materi ini untuk subtopik konsep vektor ini teman-teman? Jika ada pertanyaan boleh banget nanya
Dan jika tidak, maka silakan untuk teman-teman semua menulis dulu catatan-catatannya ya teman-teman. Gitu. Oke, sebelumnya yang mau menyatat atau memfoto silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Oh, kelamaan 1 menit ya. 10 detik ya, 10 detik. 10 detik ya. Boleh silakan dicatat dan atau difoto. Oke. Sudah ya teman-teman, karena kita sudah berhasil mempelajari topik yang pertama, kita centang dulu nih teman-teman bahwasanya yang ini ya teman-teman. Kita berikan tanda centang terlebih dahulu ya. Untuk konsep yang pertama, berhasil. Selanjutnya yaitu yaitu kesamaan dan kelipatan vektornya teman-teman. Nah, sebelumnya kakak hapus dulu ya. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Tentang kesamaan dan kelipatan. Kesamaan dan kelipatan nih kak. Wih, materi berikutnya lumayan susah nih kayaknya. Gampang teman-teman. Kita hanya menggunakan imajinasi aja teman-teman. Kesamaan dan kelipatan vektor. Kesamaan dan kelipatan vektor gimana sih maksudnya? Kalau ada kata kesamaan berarti ada yang sama dong. Yang enggak sih, iya dong. Nah, kita bahas yang pertama itu tentang kesamaan vektor. Kesamaan vektor. Nah, kakak mau gambar dulu nih teman-teman. Biar kalian bisa tahu apa sih kesamaan vektor itu. Misalkan, ganti arah deh, paham deh ya. Saya gambarkan. Nah, ini misalnya titik dari A ke B. Nah, kemudian kakak gambarkan lagi nih. Bentar ya. Nah, kakak gambar lagi. Bentar. Dan kesalahan dikit. Nah, di sini kakak titik awalnya C ke D. Nah, dari vektor AB ini memiliki panjang 5 cm. Nah, kemudian vektor CD memiliki panjang juga 5 cm. Nah, kalian lihat di sini ada yang bisa disimpulkan nggak? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan tentang dua vektor ini, teman-teman? Iya, jadi dua vektor ini kita bisa simpulkan bahwasannya vektor keduanya itu memiliki arah, ya, memiliki arah yang sama, teman-teman. Ini lihat ya, ini sama-sama ke serong kiri atas dari vektor AB ke atas dan vektor CD juga ke atas. Selain arahnya yang sama, apalagi yang sama ukurannya atau besarannya ya. Besarannya itu vektor AB adalah 5 cm dan vektor CD itu 5 cm juga nih kak. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwasanya vektor AB sama dengan vektor CD. Ini dia. Ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kedua vektor ini memiliki kesamaan dari arah maupun besarannya. Oleh karena itu kita definisikan dalam pengertian ini teman-teman. Ini kan udah nih dari sistem matematikanya. Kita jelasin ke konsep pengertiannya. Jadi kesamaan vektor
vektor adalah vektor yang apa nih, yang memiliki arah dan besaran yang sama. Nah, ini dia. Jadi kesamaan vektor adalah suatu vektor yang memiliki arah dan besarannya sama ya teman-teman. Arah dan besarannya yang sama. Tapi Kak, kalau misalnya arahnya sama tapi besarannya nggak sama itu Kak, itu gimana Kak? Ini ada di konsep berikutnya nih teman-teman, yaitu tentang kelipatan. Tetapi di kelipatan ini bahwasanya vektor memiliki arah yang sama tetapi memiliki kelipatan tertentu. Kelipatan vektor. Nah, kakak gambar lagi ya. Misalkan arahnya dibedain ya teman-teman biar lebih paham gitu. Kita memiliki vektor titik awalnya O ke A. Kemudian panjangnya itu adalah panjang vektor OA itu 2 cm. 2 cm. Nah, selanjutnya aku gambar lagi. Yaitu vektor BC. Nah, vektor BC ini memiliki dua kali panjang vektor OA. Kenapa sih Kak, kok dia bisa memiliki 2 OA? Karena kita lihat bahwasanya vektor BC itu lebih panjang dari OA teman-teman. Nah, tadi kan kita udah gambar tuh suatu vektor sama skala. Skala itu kan nggak punya panjang ya, nggak punya arah maksudnya kan. Nah, jadi di kelipatan vektor ini skalanya yang sama mempengaruhi teman-teman. Misalkan di sini bahwasanya skalanya itu 2. Skalanya itu 2 kali dari vektor OA itu. Maka kita bisa menentukan panjangnya. Misal tadi kan panjang OA itu kan 2 cm. Nah, skalanya itu 2. Jadi 2 dikali dengan 2 cm dari panjang si OA nya teman-teman. Nah, 2 dikali 2 itu sama dengan 4 cm. Gitu teman-teman. Nah, berarti panjang BC itu 4 cm dong Kak? Iya betul, karena dia memiliki panjang skalanya 2 kali. Itu 2 kali skala ya teman-teman. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya nilai OA, vektor OA itu sama dengan skalanya misal 2 Vektor BC itu sama dengan 2 kali panjang vektor OA. Nah, ini dia. Dari sini kita udah tahu nih bahwasanya kelipatan vektor itu adalah kelipatan dari awal vektor sendiri. Kak, bisa nggak sih Kak kalau misalnya kelipatannya itu 3, kelipatannya itu 4? Bisa teman-teman. Itu tergantung pada skalanya. Kalau misalnya skalanya itu 4, maka bisa tinggal dikali aja dengan misalnya panjang BC adalah 4 kali panjang OA. Berarti tinggal 4 dikali 2 teman-teman. Ya. Jadi bisa dipahami bahwasanya 2 ini tergantung dari nilai skalanya teman-teman.
Oke, berarti kita dapat simpulkan adalah kelipatan vektor kelipatan vektor adalah memiliki, bukan memiliki, tapi mempengaruhi. Kelipatan vektor adalah vektor yang memiliki apa sih? Yang memiliki panjang yang dipengaruhi oleh skala. Namun perlu kita tahu di sini ketika kita dilipatkan arahnya tetap sama. Berarti di sini vektor pelipatan itu tidak dipengaruhi oleh arahnya, teman-teman. Tidak mempengaruhi arah. Namun tidak mempengaruhi arah. Oke. Jadi intinya kelipatan vektor adalah vektor yang memiliki panjang yang dipengaruhi oleh skalanya, teman-teman ya. Yang dipengaruhi oleh skala. Tetapi panjangnya itu tidak dipengaruhi, teman-teman. Tidak mempengaruhi gitu ya. Nah, selain kita tahu nih kesamaan vektor dan kelipatan vektor itu, jadi bisa membedakan yang mana yang sama dan yang mana yang berkelipatan gitu. Jadi ketika kita udah menyimpulkan bahwasanya kesamaan vektor itu memiliki arah yang sama dan kelipatan vektor itu arahnya sama tetapi panjangnya yang berkelipatan. Oke. Di sini kakak berikan contoh. Contoh ya teman-teman. Contoh jika vektor OA itu adalah jika panjang vektor OA itu sama dengan 3 cm dan panjang skala itu 2. Nah, panjang skala itu 2 pada vektor CB. Maka panjang dari vektor CB adalah titik. Nah, kita lihat kembali bahwasanya di sini panjang vektor OA itu 3 cm. Ya. Panjang vektor OA itu 3 cm. Kemudian panjang skala itu adalah 2 skala. Ya, kemungkinan selanjutnya adalah 8
yang ditanyakan adalah berapa panjang vektor CB-nya. Gitu. Nah, kita tulis dulu. Jadi jawabannya kita tulis diketahui. Jangan lupa untuk matematika selalu ada diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahuinya vektor OA itu adalah 3 cm. Nah, skala vektor CB itu 2. Nah, kemudian ditanyanya itu panjang dari itu vektor CB-nya. Nah, jawabannya itu ingatkan kembali, dilihat bahwasannya konsepnya adalah rumus CB, vektor CB itu sama dengan skalanya berapa? Skalanya 2. Skalanya 2 ya teman-teman ya. Skalanya 2. Nah, 2 dikali dengan panjang OA. Maka nilai dari CB itu adalah 2 dikali dengan 3 sama dengan 6 cm. Nah, ini dia teman-teman cara mengerjakan dari kelipatan vektor. Nah, dari konsep ini kita udah belajar nih kesamaan vektor itu apa dan kelipatan vektor itu apa teman-teman. Jadi kita juga udah mengerjakan contoh soal teman-teman. Contoh soalnya itu seperti suatu skala dikali dengan panjang dari vektor OA-nya gitu teman-teman. Nah, di sini kita udah menyelesaikan apa itu kesamaan dan kelipatan vektor. Maka kakak akan menceritakan ini dulu ya. Nah, setelah itu sebelum kita masuk ke materi ketiga atau subtopik yang ketiga tentang penyajian vektor 2 dimensi dan 3 dimensi, sekarang boleh kalian untuk istirahat terlebih dahulu selama 2 menit ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa boleh minum, makan ataupun ke toilet, tapi makannya jangan makan berat-berat teman-teman, nanti malah kesusahan atau gitu ya. Dimulai dari sekarang ya teman-teman. 2 menit. Ayo silahkan jangan ngantuk-ngantuk nih dulu kak, pusing banget kak, jadi ngantuk kak. Boleh nih langsung kamar mandi aja nih teman-teman, cuci muka gitu kan biar seger ya, boleh sekali teman-teman. Nah, gimana teman-teman jadi bisa ngerti kan kalau bisa kita temu papan jalan atau petunjuk arah gitu ya kan. Wah, nanti diingat dah, ini kan vektor ya teman-teman. Ini kan vektor nih, papan petunjuk jalan nih. Papan petunjuk jalan itu vektor ya teman-teman, konsep vektor. Nah, terus juga kalau misalnya kalian lagi lihat Google Maps, dikali-kali ya kan, kali kehidupan gitu kan. Nah, dikali itu adalah salah satu konsep vektor juga teman-teman. Begitu. Iya. Nah, sambil menunggu istirahat selesai, kita siapin dulu untuk materi yang ketiganya ini.
silahkan foto terlebih dahulu nih sebelum nanti kakak hapus untuk pengerjaan ke materi selanjutnya. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut ya untuk materi yang ketiga, yaitu tentang penyajian vektor. Penyajian vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Waduh, 2 dimensi. Nah, di penyajian vektor 2 dimensi ini, penyajian vektor 2 dimensi. Nah, penyajian vektor 2 dimensi ini, kalian pernah lihat gak sih tentang koordinat kartesius? Iya, koordinat kartesius ya teman-teman. Nah, koordinat kartesius itu kan ada yang X dan ada yang Y ya teman-teman. X dan Y. Nah, X itu diwakilkan dengan, nah kita ketahui kalau misalnya nilai X itu diwakilkan dengan basis Y ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat bahwasannya yang Y panjang sumbu pada Y ini diwakilkan dengan J. Jadi IJ itu adalah basis ya teman-teman. Nah, IJ itu adalah basis. Jadi di penyajian vektor 2 dimensi ini, vektor 2 dimensi ini adalah vektor basis terdiri I mewakili X dan J mewakili Y. Nah, I ini mewakili X. Kita lihat yang tanda panah biru nih teman-teman. I-nya itu sebagai perwakilan X-nya. Nah, sedangkan kalau J ini itu mewakili nilai Y-nya, sumbu Y-nya. Contoh, kita masuk ke contoh soal ya biar lebih paham nih teman-teman. Contohnya itu adalah misalkan panjang vektor A itu memiliki nilai 2I ditambah 3J. Nah, ini gimana nih teman-teman cara menggambarnya? Kita buat dulu diagram kartesiusnya. Benar banget nih diagram kartesiusnya. Diagram kartesiusnya teman-teman. Nah, kita buat dulu diagram kartesiusnya. Oke. X dan Y. X itu diwakilkan dengan apa? I ya teman-teman. Misalkan di sini ada 1 dan 2. Nah, di sini
3. Nah, kita lihat di sini bahwasannya nilai X atau basis I itu terdiri dari 2I. Berarti caranya adalah kita buat dulu nih garis panjang pada sah. Ini kan 1, baru 1I. Kita tambah lagi teman-teman biar jadi 2I. Set. Oke, ini adalah 2I. I yang kedua. Nah, setelah itu apa sih Kak? Kita lihat lagi bahwasanya ini kan udah nih I. Kita lihat ditambah dengan 3J. 3J nya di mana? Kita dempetin nih di ujung titik I nya. Kita naik nih teman-teman ke 3 ya. Nah, ini kan 1 ya. 1 kita gambar. Ini adalah J pertama. Kita gambar lagi. Ini adalah J yang kedua. Kemudian kita buatkan lagi nih karena 3J teman-teman. Oke, ini adalah J yang ketiga. Berarti udah dong Kak, gitu dong. Belum teman-teman. Belum ya, belum selesai nih. Kita lanjutkan lagi nih. Gimana sih Kak? Kita lanjutkan. Ini kan belum terjadi vektornya teman-teman. Kita kan disuruh bervektor A nya nih. Jadi ini adalah kita titik 0 atau titik O. Kita buatkan nih dari garis awal sampai garis ujungnya teman-teman. Nih garis awal kita gambar sampai ke ujung. Oke. Arahnya ke atas pintar. Nah, titik ujung ini adalah sumbu A teman-teman. Oleh karena itu kita terbentuklah vektor A-nya. Nah, seperti inilah konsep untuk menggambarkan penyajian vektornya 2 dimensi ya teman-teman. Nah, biar lebih menarik lagi, kita cari panjang vektor ini nih. Vektor A-nya berapa sih ya? Karena kita mau tahu panjang vektornya berapa. Kita gunakan rumus panjang vektor yang tadi kita bahas teman-teman. Panjang vektor sama dengan akar, karena X dibandingkan dengan I, kita tulis saja I pangkat 2 ditambah karena J mewakili Y suku Y, maka kita gambarkan aja J pangkat 2. Oke, setelah itu teman-teman kita substitusikan nih nilai I itu berapa tadi. Nilai I adalah 2 ya teman-teman ya. Nilai I itu 2 nih. Oke, selanjutnya kita gambarkan 2 pangkat 2 ditambah dengan J-nya berapa? J-nya nilainya 3 ya teman-teman ya. Maka 3 dipangkatin 2. Oke, setelah itu gimana teman-teman? Kita pangkatin dulu Kak. Iya bener banget, kita pangkatin dulu teman-teman. Ayo, 2 pangkat 2, ada yang tahu nggak? 2 pangkat 2 pintar, 4 tadi benar banget nih. 4 ditambah dengan 3 pangkat 2 9. Betul. Nah, jadi sekarang kita tinggal tambahkan teman-teman. Nah, 4 ditambah 9 berapa? 13. Oke, jadi panjang vektor A-nya itu adalah akar 13 Kak. Pinter. Nah, biar lebih menantang lagi, gimana kalau misalnya kita cari nilai satuannya teman-teman? Oke, kita cari nilai satuannya. Ingat kembali rumus nilai satuan itu adalah vektor dibagi dengan panjang vektornya. Oke. Bisa kita buatkan, kita mencari apa nih? Satuan vektornya ya teman-teman ya. Satuan vektornya. Jadi rumusnya adalah vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Nah, kita harus menyederhanakan dulu bahwasanya karena satuan vektor itu 1 dibagi dengan panjang vektor,
dikali dengan vektor A. Terus gimana kan selanjutnya Kak? Nah, kita tinggal substitusikan nih teman-teman. Kita tinggal substitusikan yang ini. Yang satu dibagi dengan panjang vektor A. Panjang vektor A itu kan 3 ya, akar 13 ya teman-teman ya. Yang ini panjangnya adalah akar 13 dikali dengan vektor A. Vektor A berapa? Yang ini teman-teman. Tulis saja 3i. Salah apa? Bukan 3i Kak, 2i. Oh iya betul. Fokus ya kalian ya. 2i ditambah dengan 3j. Oke. Selanjutnya kita kali nih 1 per akar 13 dikali dengan 2i plus 3j, yaitu hasilnya ada 2i plus 3j per akar 13. Itu dia, kita udah nemu yang namanya satuan ini teman-teman. Udah menemukan panjang vektor, satuan vektor, dan posisi vektornya, gambar vektornya, gitu ya teman-teman. Penyajian vektor 2 dimensi udah, sekarang tinggal ya 3 dimensinya teman-teman. Ya, kita lanjut ke vektor 3 dimensinya. Penyajian vektor 3 dimensi. Nah, penyajian vektor 3 dimensi adalah itu mirip dengan penyajian vektor 2 dimensi, tetapi 3 dimensi ini memiliki penyajian vektor ini memiliki dengan penyajian vektor 3 dimensi memiliki tiga basis. Tiga basis. Waduh, 2 aja udah susah, apalagi 3 basis. Gampang loh teman-teman. Karena vektor 3 dimensi itu mempunyai 3 basis, kita tambahkan aja nih. Kan tadi I, J. Sekarang kita tambahkan yaitu basis K. Basis K mewakili sumbu Z. X, Y, dan Z ya teman-teman ya. Berarti vektor 3 dimensi ini memiliki 3 basis ya teman-teman. 3 basis artinya diagram ataupun koordinat kartesiusnya itu bukan lagi X sama Y doang, tetapi X, Y, dan Z ya teman-teman. Maka kita bisa gambarnya seperti ini teman-teman. Agak menarik nih, karena 3 dimensi ya. Misalkan gambar sah. Nah, kemudian maka menggambar lagi nih. Kita gambar. Nah, udah ada yang pernah lihat belum gambar seperti ini? Ini yang atas mewakili sumbu Z. Nah, yang ini mewakili sumbu X dan ini adalah Y, teman-teman. Nah, di sini udah diperhatikan nih bahwasanya yang ke atas adalah basis K mewakili sumbu Z. Nah, yang ke arah sumbu Y yaitu basis J.
mewakili sumbu Y, dan untuk yang X itu diwakilkan oleh basis I, teman-teman. Nah, di sini udah nih, udah ketahuan. Oh, ternyata ini loh, dia kayak bentuknya tiang bendera gitu, teman-teman. Tapi yang versi 3 dimensinya. Oke. Nah, untuk panjangnya itu juga mirip. Misalkan kalau misalnya kita mencari panjang basis dari vektor 3 dimensi ini, misal punya vektor A, panjang vektor A sama dengan I pangkat 2 ditambah J pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Nah, inilah rumus untuk vektor 3 dimensi ya, teman-teman. Dia itu nambah 1, bukan IJ lagi, tapi IJK. IJK. Oke. IJK. Misalkan kita punya contohnya. Kita buat dulu ya contohnya ya. Ini 1. Contohnya vektor A sama dengan 1,1,1. Maka satuan vektor A-nya adalah, nah, ini adalah suatu vektor yang memiliki 3 dimensi, teman-teman. Nah, sebelum kita mencari satuan vektornya, kita tulis dulu, diketahui vektor A sama dengan 1,1,1. Dia ada 3 ya, teman-teman. Ingatkan kembali, dia itu ada 3. Nah, jangan sampai salah memposisikannya, teman-teman. Paling depan itu adalah sumbu X, dan paling yang tengah itu sumbu Y, dan paling pojok sebelah kiri adalah sumbu Z. Ini dia, teman-teman ya. Nah, baru kita bisa kerjakan yang namanya satuan vektornya. Ditanya adalah satuan vektor. Nah, satuan vektor itu kita harus mencari panjangnya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Panjangnya adalah panjang vektor A sama dengan akar dari I plus J I pangkat 2 plus J pangkat 2 ditambah K pangkat 2 sama dengan akar I-nya 1 pangkat 2 ditambah J-nya itu adalah 1 pangkat 2 ya, ditambah K-nya berapa? K itu yang mewakili huruf Z. Kita lihat itu 1, teman-teman. 1 pangkat 2. Maka hasilnya panjang vektor A adalah akar berapa ya? A3 ya, teman-teman ya, hasilnya. Nah, setelah ini kita baru bisa mendapatkan satuan vektornya, teman-teman. Satuan vektornya itu adalah 1 per, dari sini deh ya, kita lanjut ke sebelahnya, teman-teman. Nah, di sini disinilah kita bisa menentukan panjang vektornya atau satuan vektornya. Kita bisa lanjut sebelah sini ya. Karena sudah tidak muat, boleh difoto dulu yang ingin memfotonya. Saya kasih waktu 10 detik. Yang bagian sini terlebih dahulu ya. Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, dilihat di situ kita sudah mendapatkan
Panjang vektor A-nya adalah akar 3. Panjang dari vektor A-nya adalah akar 3. Maka kita bisa menentukan nilai satuan vektor A-nya, teman-teman. Yaitu vektor A dibagi dengan panjang vektor A sama dengan 1 dibagi dengan panjang vektor A dikali vektor A. Nah, mari kita kerjakan bareng ya, teman-teman ya. 1 kita turunkan dibagi dengan panjang vektor A. Panjang vektor A nya berapa? Ayo, yang ini nih, akar 3. Betul, akar 3. Akar 3 Pak. Nah, untuk vektor A nya dikali dengan vektor A, kita lihat di situ bahwasanya 1,1,1. Nah, di sini kita jabarkan aja langsung, teman-teman, karena basisnya itu dia bernilai ya. Maka vektor satuannya adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Karena setiap itu kita kalikan saja, teman-teman. Setiap basis ini kali, kemudian ini juga dikali, yang Z juga kita kali saja, teman-teman. Nah, sampai sini sudah kita dapatkan semua dari panjang vektor, satuan vektor, bahkan posisi vektornya pun juga udah kita buat. Nah, sampai sini ada yang paham nggak, teman-teman? Ada yang ditanyakan ya nih dari soal, dari materi-materi yang kita udah lewati nih, teman-teman. Penyajian vektor kita sudah selesai. Nah, bahkan dari 3 materi ini udah pada paham banget, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke kuis ya, teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita lanjut ke kuisnya ya. Oke. Nah, kakak mau ngecek pemahaman kalian nih, teman-teman, tentang vektor ini. Nah, buatkan langsung ya. Misal kuis nomor 1 bisa kakak sambil ditekan dan ditulis di papan tulis. Nomor 1 itu adalah vektor P sama dengan 2,5. Maka berapakah satuan vektor P-nya? Satuan vektor T-nya. Nah, yang kedua, misalkan vektor A itu sama dengan 2i dikurang 2i dikurang dengan 3j. Maka berapakah panjang vektornya? Vektor A-nya. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3 atau nomor terakhir, teman-teman. Nomor 3, oke. Bisa kakak punya vektor V, itu angkanya 2j dikurang 3i ditambah 5k.
Ini koma berapakah? Nah, satuan vektor pi-nya. Nah, silakan teman-teman kerjakan 3 soal ini dengan waktu 3 menit. Jadi satu soal 1 menit aja ya teman-teman. Silakan untuk teman-teman kerjakan 3 soal ini dengan tepat, dan jika tidak ada yang mengerti silakan boleh bertanya langsung nih teman-teman. 3 menit ya waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah selesai. Selesai tidak selesai akan kakak bahas ya teman-teman semua. Kita bahas, coba yang ingin maju terlebih dahulu siapa? Wih, pintar nih, si Adi mau maju. Nomor berapa nih? Nomor 3, cakep. Terus siapa lagi? Bira mau maju. Wih, Bira bagus ya. Kakak tambahin deh structure-nya. Nomor 2 nih, bagus nih. Nah, nomor 1 siapa yang mau maju? Oh, nggak ada ya? Ya udah deh, kakak yang jawab, kakak yang bahas. Nah, nomor 1 ini kita lihat bahwasanya diketahui vektor P sama dengan 2,5. Ditanyanya satuan vektor P. Nah, ditanya adalah satuan vektor P. Sebelum kita lanjut untuk menentukan satuannya, kita cari dulu tahap pertama, yaitu panjang vektor P-nya. Betul, karena satuan P itu rumusnya vektor P dibagi dengan panjang vektor P. Nah, kita cari nih panjangnya vektor P. Ayo, ulangan ya. Akar I pangkat 2 ditambah J pangkat 2. I-nya berapa? I-nya 2 Kak. Oke, langsung ya. 2 dipangatin 2 ditambah 5 pangkat 2. Coba langsung kerjakan yuk. 2 pangkat 2 berapa teman-teman? 4. Kemudian 5 pangkat 2 itu adalah 25. Jadi akarnya adalah 2 pangkat 2, 4 ditambah 25, jadi akar 29 ya teman-teman ya. Akar 29, pinter. Nah, selanjutnya karena kita udah menemukan panjang dari vektor P, kita lanjut ke menentukan satuan dari vektor P teman-teman. Nah, satuannya itu rumusnya adalah vektor P dibagi dengan panjang vektor P sama dengan 1 per panjang vektor P dikali dengan vektor P. Lanjut, 1 dibagi dengan panjang vektor P berapa teman-teman? Akar 29 Kak, akar 29 dikali dengan berapa ya? Vektor P-nya 2,5 Kak. Oke, 2,5. Langsung aja nih teman-teman, kita kalikan. 2 dikali 1 per akar 29 berapa? 2 per akar 29 Kak. Pintar. Terus yang 5 dikali 1 per akar 29 berapa? 5 per akar 29 Kak. Oke, jadi kita udah menentukan nih teman-teman, udah menemukan satuan vektor P-nya. Nah, berarti teman-teman sekalian sudah memahami nih dari materi vektor ini. Jadi, kakak harap untuk kedepannya
itu bisa menerapkan kehidupan sehari-hari pada materi vektor ini, teman-teman. Nah, sebelum kakak akhiri, kakak mau mendengarkan kesimpulan kalian, teman-teman. Kesimpulan hari ini yang kita telah pelajari, teman-teman. Ayo, ada yang mau maju? Nah, Adira nih, boleh coba kesimpulannya apa nih? Ya, bagus karena Adi tadi bilang bahwasannya vektor itu harus memiliki arah dan besarannya. Betul banget Adi. Oke, Adi, saya tambahkan structure-nya, teman-teman. Nah, hari ini berarti kalian sudah paham tentang konsep vektor ini, teman-teman ya. Nah, setelah itu kakak harap untuk materi selanjutnya itu materi tentang lanjutan vektor ya, teman-teman. Lanjutan dari vektor selanjutnya, karena kita masih ada materi vektor yang selanjutnya yang lebih mendalam. Nah, untuk hari ini ada pengumuman start-chain terbanyak di materi vektor ini, teman-teman. Yaitu boleh tepuk tangan untuk Adi. Coba Adi. Nah, Adi telah mengumpulkan 5 start-chain, sedangkan kemudian ada Bira mengumpulkan 4 start-chain dan Cahya mengumpulkan 3 start-chain. Nah, semoga dengan materi hari ini kakak harap kalian dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Untuk hari ini kakak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.